Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam ibadah keluarga di saat ini. Kita mulaikan ibadah kita dengan mengangkat pujian NKB nomor 163, Tak Mudah Jalanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami yang menuntun kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami akan bersama beribadah, memuji nama Tuhan, dan saat ini kami akan belajar firman. Kami bermohon karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menuntun kami memahami maksud perkataan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Maka ini kami Tuhan sedia untuk sama-sama dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berupaya berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah demikian. Ia meyakini bahwa hidup kekal telah dianugerahkan Allah di dalam diri Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal, dan siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Nah, bacaan firman Tuhan kita merupakan pengajaran Yesus kepada seorang pemimpin yang kaya raya, yang menanyakan hal yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup kekal. Ia mengakui bahwa telah banyak hal yang sudah dilakukannya sebagai perwujudan orang yang percaya ke Tuhan. Tapi menarik, ada pengajaran yang diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan dalam hidupnya, yakni menjual segala yang dimiliki dan hasilnya harus dibagikan kepada orang miskin. Mendengar hal ini, sedihlah hati pemimpin yang kaya itu. Ia bersedih, menandakan ia tidak rela, tidak ingin membagikan segala yang dimilikinya untuk orang lain. Ia tidak mau berbelas kasih seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, sepertinya
Fokus hidup seorang pemimpin ini yang diutamakan atau yang diprioritaskan bukanlah diarahkan kepada Tuhan Yesus, tetapi diarahkan kepada segala harta benda yang dimilikinya. Ia merasa aman, nyaman, terjamin ketika memiliki banyak harta. Ia menggantungkan hidupnya pada segala yang dimilikinya, bukan kepada sumber pemberi berkat. Nah, dalam pandangan banyak orang, benar, ketika memiliki banyak harta atau banyak uang, banyak doi, dapat memperoleh dan dapat melakukan segala hal. Sehingga selalu ada rasa aman, nyaman, hidup terjamin, sejahtera, terlebih ketika segalanya dapat dengan mudahnya dijangkau dengan harta benda atau uang. Namun ingat, tidaklah demikian dalam hidup bersama Tuhan Yesus. Uang, harta benda tidak dapat membawa pengampunan yang menuntun hidup umat memperoleh hidup kekal. Semua ini hanya dapat di dalam diri Yesus Kristus yang adalah sumber segala-galanya. Olehnya, Yesus memberi pengajaran alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Manado, Alkitab bahasa Manado mengatakan, Yesus bilang, susah sekali tuh orang kaya mau terima Tuhan Allah, mau berkuasa sebagai raja, dia. Mengapa? Karena sepertinya pikiran, pusat, fokus hidupnya bukan tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada segala yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan bukan lagi yang utama dan pertama yang bertahta menguasai setiap hati dan pikirannya. Tuhan Yesus telah terganti dengan segala harta benda yang merupakan berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita untuk memperoleh hidup kekal, kita harus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Dialah sumber berkat hidup kita. Dialah yang mengatur, menata, menakar segala berkat-Nya bagi kita sekalian. Dialah yang menyiapkan segalanya dalam hidup kita. Kita harus menaruh percaya yang sungguh akan semua hal ini, agar kita tidak akan pernah lupa diri, tidak gagal fokus, tapi kita terus-menerus mengarahkan hidup kepadanya, sehingga kita tahu menggunakan dan memanfaatkan segala berkat-berkat-Nya dalam hidup kita dengan baik dan benar, termasuk di dalamnya untuk mampu membagi berkat dengan yang membutuhkan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami percaya kebenaran firman menuntun kami untuk senantiasa memiliki hidup yang percaya sungguh kepada-Mu, meyakini bahwa segala berkat hidup ada di dalam tangan Tuhan, dan meyakini dalam tuntunan Tuhan kami mampu menata segala apa yang Engkau beri, sehingga kami mampu jadi berkat di mana kami pergi dan berada. Kami mempersembahkan segala usaha kerja harapan hidup kami, bahkan segala gumul, tantangan, persoalan yang kami alami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau tuntun kami melewati setiap hari-hari hidup kami. Maka kehidupan kami Tuhan, secara pribadi dan keluarga, semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.